Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a as-sifati wal kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa ma syaa'a min 'ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jam'i kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allahu qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala. Wa 'ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wasalikin ala nahjihi fanalu khairan wa khira. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara jamaah pengajian yang semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Nasaihul Ibad yang insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan membicarakan sebuah maqalah yang berkaitan dengan unsur-unsur kegelapan yang dialami oleh manusia. Karena pada hakikatnya hidup ini itu gelap. Jadi perjalanan hidup manusia ini berada dalam kegelapan. Oleh karena itu, apabila manusia tidak menemukan cahaya, tidak menemukan penerang di dalam perjalanan hidupnya, berarti selama hidupnya dia berada dalam kegelapan. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan kajian pada kesempatan ini akan membuka cahaya iman di dalam kalbu kita, termasuk cahaya pikir di dalam akal kita, yang akan menjadi hazanah dan bekal di dalam menempuh perjalanan hidup kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ini diterima dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Az-zulumatu khamsun. Adapun kegelapan itu ada 5. Jadi kegelapan yang dimaksud dengan kegelapan ini ada 5. Minal asya'i, dari berbagai macam perkara. Was-suruju laha khamsun. Adapun lenteranya, lampunya atau penerangnya itu juga ada 5. Jadi menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kegelapan dalam diri manusia itu ada 5 penyebab kegelapan. Penyebab kegelapan di dalam kehidupan manusia, perjalanan hidup manusia itu ada 5. Kemudian cahaya penerangnya juga 5. Maka bila cahaya penerang ini dimiliki oleh manusia tersebut, maka berarti manusia itu berada dalam kehidupan yang disinari oleh cahaya kebenaran. Apa saja dari 5 kegelapan itu? Dengan sifat-sifat penerangnya. Yang pertama, yang dimaksud dengan kegelapan itu adalah hubbud dunya zulmatun. Cinta dunia itu adalah kegelapan. Jadi terlalu mencintai urusan duniawi itu termasuk kegelapan. Termasuk kegelapan. Kenapa? Terlalu mencintai dunia ini adalah merupakan kegelapan bagi hidup manusia. Li'annahu yuqi'u fi syubuhati. Karena sesungguhnya di dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan dunia itu terdapat perkara-perkara syubhat. Summa fil makruhati,
Kemudian terdapat juga perkara-perkara makruh. Summa fil muharramati. Terdapat juga di dalam kehidupan dunia ini perkara-perkara yang diharamkan. Jadi di dalam perkara kehidupan yang kita jalani di dunia ini, apapun pekerjaannya, apapun urusannya, itu tidak terlepas daripada 3 hal tadi. Akan dikelilingi oleh 3 hal yang membahayakan, yang akan menimbulkan kegelapan, yaitu perkara syubhat, perkara makruh, dan perkara haram. Nah, inilah yang akan menimbulkan kegelapan. Kalau perkara halal tentu tidak. Tetapi 3 perkara tadi akan menimbulkan kegelapan dan senantiasa ada di dalam perjalanan hidup kita. Baik itu di dalam urusan usaha, di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan muamalah dan sebagainya. Pasti akan dikelilingi dengan perkara-perkara syubhat, makruh, dan haram. Dalam mencari maisha, mencari uang, itu dikelilingi dengan itu. Inilah yang akan menimbulkan kegelapan. Menimbulkan kegelapan. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ati. Bahwa cinta dunia itu adalah merupakan pangkal dari semua keburukan atau semua dosa. Jadi terlalu cinta dunia ini adalah merupakan pangkal dari segala keburukan, pangkal daripada segala perbuatan dosa. Tentu dapat kita maklumi, seseorang yang terlalu cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada pengaruh, cinta kepada jabatan, atau cinta kepada apa saja urusan duniawi, dia akan lupa kepada urusan akhirat. Dia akan melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kecintaannya kepada dunia. Jangankan perkara syubhat dan makruh, seringkali perkara haram pun dia laksanakan, dia kerjakan karena terlalu cintanya kepada urusan duniawi. Nah, ini akan menimbulkan kegelapan di dalam diri orang itu, akan menimbulkan kegelapan di dalam diri itu. Rawahul Baihaqi 'anil Hasan Basri, dan ini diriwayatkan dari Imam Baihaqi dan Imam Hasan Basri. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali telah menafsirkan daripada hadis itu, memahamkan penjelasan daripada hadis itu, wa kama anna ra'su kulli khati'atin fa bughduha ra'su kulli hasanatin, kata Imam Ghazali. Diperjelas. Dan begitulah sepertinya bahwasanya pangkal daripada kejahatan itu adalah hubud dunia. Sedangkan fabugduha, membenci urusan duniawi, rasul kulli hasanatin, itu merupakan pangkal dari setiap kebaikan. Membenci dunia ini bukan berarti dia nggak mau urusan dunia, tidak. Artinya dia tidak menyukai mendapatkan dunia dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya itu. Dia menjalankan urusan duniawi ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu berarti orang yang tidak terlalu cinta urusan dunia. Wasiraju lahat taqwa. Nah, sedangkan penerangnya daripada cinta dunia itu adalah takwa. Ini lampunya, ini lenteranya. Lentera daripada hubud dunia itu tiada lain adalah sifat takwa. Sifat takwa. Apa sifat takwa itu? Ail ihtirazu bi ta'atillahi an uqubatihi. Sifat takwa itu yaitu memelihara diri orang itu dengan taat kepada Allah dan takut kepada siksaan Allah. Jadi sifat dan ciri orang bertakwa itu memelihara diri. Memelihara diri dan takut kepada murka Allah. Memelihara diri dari apa? Dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pelihara dirinya. Tidak mau melakukan
perkara-perkara haram, apa saja. Apa saja pokoknya yang diharamkan oleh Allah dia tidak berani untuk melakukan. Nah, inilah penerangnya. Agar kita semua tidak jatuh kepada sifat hubbud dunya. Sebab apabila tidak memelihara diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, maka akan jatuh kepada kategori hubbud dunya. Berarti masuklah orang itu dalam kondisi kegelapan, atau dalam kategori dia berada dalam posisi kegelapan, berada dalam keadaan gelap. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innaka lam tada' syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Innaka lam tada' syai'an, bahwasanya jika kamu tidak meninggalkan suatu perkara, jika kamu tidak meninggalkan suatu perkara disebabkan karena takwa kepada Allah azza wa jalla, illa a'taka khairan minhu, kecuali Allah akan memberikan kepadamu kebaikan yang lebih dari apa yang kamu punya. Jadi apabila kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan tadi, semata-mata adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengganti dan memberi lebih daripada apa yang kamu harapkan. Ini penerangnya. Jadi kalau kita tidak mau, ya katakanlah misalkan ke dalam jual beli nih, dalam jual beli, dalam usaha kita tidak mau terlibat dengan riba, maka karena keengganannya untuk melakukan riba tadi dalam rangka mengharap ridha Allah, maka di dalam usahanya Allah akan memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan apa yang diharapkan. Itu janji Allah. Asalnya kan semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ganti itu semua. Begitu juga dalam kehidupan-kehidupan yang lain. Contohnya misalkan dalam meraih jabatan, umpama meraih pengaruh, dia tidak mau melanggar perintah Allah untuk meraih jabatan itu, atau untuk mendapatkan pengaruh itu, atau untuk menduduki posisi tertentu. Dia tidak mau melakukan jalan-jalan haram. Maka posisi, kedudukan, pengaruh dan jabatan yang diharapkan itu Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yang maslahat, yang menyelamatkan hidupnya fid dunya wal akhirah. Nah, itu janji Allah. Rawahu Imam Ahmad wa Nasai. Ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Nasai. Nah, itu yang pertama, saudara. Hubbud dunya adalah merupakan kegelapan, sedangkan penerangnya adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang membuat perjalanan hidup manusia itu gelap adalah wal dzambu zulmatun, yaitu dosa. Dosa ini juga merupakan kegelapan bagi hidup manusia. Perbuatan dosa. Wasiraju lahu taubah. Adapun penerangnya, lampunya daripada dosa itu adalah dengan taubat kepada Allah. Dengan taubat, nggak ada lagi. Dosa ini harus disinari dengan taubat. Kalau manusia sepanjang hidupnya melakukan dosa dan tidak melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti di dalam hidupnya dia berada dalam kegelapan. Orang itu sedang berada dalam jalan yang gelap, tidak tahu arah. Jadi yang kedua adalah dosa. Itu termasuk kegelapan. Dan penerangnya adalah taubat, tiada lain. Apabila kita ingin mendapat penerang dalam hidup kita, mendapatkan cahaya dari Allah, bagi para pendosa yang sering melakukan kesalahan dan kekeliruan, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah
hidupnya akan kembali bersinar, hidupnya akan kembali mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, tatkala dia melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun, maka tergoleslah di dalam kolbunya, nuktatun saudaun, maka akan menempellah atau tergoleslah di dalam kolbunya itu nuktah atau titik hitam. Setiap kali orang melakukan dosa atau perbuatan dosa, maka menempellah titik hitam itu di dalam kolbunya. Satu kali satu titik hitam, dua kali dua titik hitam, dan seterusnya. Semakin banyak perbuatan dosa yang dilakukan, maka semakin hitamlah kolbunya. Semakin banyak titik hitam itu menempel di dalam kolbu orang itu. Inilah dosa. Efek dosa luar biasa, saudara. Dosa apa saja? Efek dosa luar biasa akan membuat hati gelap. Efeknya pikiran juga gelap, mata gelap mata disebutnya. Jadi setiap satu kali melakukan perbuatan dosa, maka pada saat itu satu titik hitam menempel di dalam kolbu orang itu. Semakin banyak titik hitamnya. Wa idza huwa naza'a, dan apabila seorang hamba itu menyebut wastaghfara, istighfar kepada Allah, wa taba, dan dia bertaubat kepada Allah, saqula qalbuhu, maka akan bersinar kembali hatinya. Nah itu. Jadi penyinar daripada dosa itu adalah taubat. Ketika dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka titik-titik hitam yang ada di kolbunya tadi akan keluar, ya, akan merotohan, akan jatuh satu persatu, airnya habis dan kembali bersinar, menjadi bercahaya kembali kolbunya, menjadi bercahaya lagi pikiran dan akalnya, menjadi sehatlah dia berada dalam kehidupan yang terang benderang. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu 'ala qalbihi wa huwa ar-ranul ladzi dzakara Allah ta'ala. Tapi sebaliknya, wa in 'ada zida fihi, apabila hamba itu terus-menerus menambah dosanya, hatta ta'lu 'ala qalbihi, sehingga meliputi dosa itu di dalam hatinya, wa huwa ar-ran, maka akan berkaratlah hitamnya dosa tadi di dalam kolbunya. Jadi hatinya akan semakin berkarat. Kalau terus-menerus melakukan dosa dan tidak pernah bertaubat, maka suatu saat hatinya akan berkarat penuh dengan noda hitam. Tentu saja saudara, kalau sudah berkarat kan susah membersihkannya. Susah. Karat besi itu susah diasah bagaimanapun. Berat mengasahnya, berat membersihkan kolbu orang yang sudah bergelimang dengan dosa dan tidak mau bertobat. Terutama orang yang tidak mau bertobat. Ya. Ini semakin berkarat hatinya. Begitulah yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bukan begitu, melainkan rana ala qulubihim, telah berkaratlah hati mereka, ma kanu yaksibun, karena apa-apa yang mereka kerjakan. Allah mengatakan demikian. Jadi ada manusia yang hatinya sudah berkarat, sehingga pelanggaran-pelanggaran syariat, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah menjadi sebuah kebiasaan, bahkan menjadi merupakan pembenaran bagi dirinya. Dia menganggap benar terhadap perbuatan kesalahan dan perbuatan dosa itu. Nah, ini menunjukkan hati orang itu telah berkarat, jauh dari sinar ilahiyah. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasai wa Ibnu Hibban wal Hakim.
diriwayatkan oleh banyak perawi imam-imam rawi. Itu yang kedua, saudara, dosa. Penyinarnya adalah taubat. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun. Alam kubur itu kegelapan. Alam kubur. Karena semua orang akan memasuki alam kubur. Tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini yang tidak akan sampai ke alam kubur. Dan alam kubur dikatakan kegelapan. Kenapa demikian? Ya karena alam kubur adalah merupakan pintu pertama selamat dan tidaknya kita menuju perjalanan di akhirat nanti. Amat sulit melewati alam kubur itu. Selama di alam kubur, di alam barzah ini amat sulit, bahkan sangat-sangat mengerikan. Selamat dan tidaknya perjalanan hidup kita di akhirat nanti sampai kepada tempat tinggal yang terakhir dilihat daripada peristiwa di alam kuburnya, selamat atau tidak. Wasiraju lahu, adapun sinarnya atau penyinarnya, penerangnya dari alam kubur itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penerang alam kubur itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah penerang alam kubur. Supaya di alam kubur itu bersinar, bercahaya terang, maka lampunya adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, disabdakan oleh Nabi, inna Allah ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan seorang hamba atasnya neraka. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi biha, tidak ada lain yang diharapkannya, yang diinginkan daripada kalimat la ilaha illallah itu adalah wajah Allah Ta'ala, keriduan Allah Ta'ala. Jadi pengucapan kalimat la ilaha illallah ini tidak lain adalah mengharapkan ridha Allah saja, bukan yang lain. Inilah yang akan menjadi penerang. Tapi kalau kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah ini dengan harapan-harapan duniawi, enggak jadi. Tidak akan menjadi penerang alam kubur. Hanya kalimat-kalimat yang diucapkan dengan hati yang ridha kepada Allah, yang mengharapkan keridhaan Allah saja, yang akan menjadi penerang di alam kuburnya. Riwayat Bukhari wal Muslim. Ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian disabdakan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan, dengan hati yang ikhlas, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas hati, maka masuklah dia ke dalam surga. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, fama ikhlasuha, bagaimana ikhlas mengucapkan la ilaha illallah itu ya Rasulullah? Nah ini penjelasannya. Para sahabat bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas itu? Qala, Nabi bersabda, an tahjuzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Kanjeng Nabi mengatakan bahwasanya apabila kalimat la ilaha illallah itu menghalangi kamu dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, nah, itu syaratnya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini menghalangi manusia, menghalangi orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Baru dikatakan dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallahnya. Baru juga akan menjadi penerang di alam kuburnya. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita berzikir kepada Allah dengan kalam la ilaha illallah, usahakan hati kita ikhlas,
usahakan hati kita hanya mengharap ridha Allah saja, bukan hal-hal yang lain. Yang kedua, karena la ilaha illallah berarti tidak ada ilah yang wajib disembah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi, tidak ada Tuhan yang wajib ditaati, tidak ada Tuhan yang wajib kita tuju selain Allah. Berarti dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah itu, kita menyerahkan diri sepenuhnya, tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah tanpa alasan. Baru kalimat yang kita ucapkan tadi akan menjadi lampu penerang di alam kubur. Qila sab'atu asya'a tunawwirul qabr. Kemudian dikatakan ada 7 perkara, saudara-saudara, yang akan menyinari alam kubur. Ada 7 perkara. 7 perkara yang dapat menyinari alam kubur. Tolong diingat. Tolong diingat. Apabila kubur kita ingin terang benderang, tidak mengalami kegelapan, tidak mengalami kesusahan di alam kubur nanti, tolong diingat, tolong dicatat 7 perkara ini. 7 perkara ini. Karena 7 perkara ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang mungkin tidak kita kerjakan. Apa saja 7 perkara itu? Awaluha, yang pertama nih, al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlaslah dalam ibadah. Ikhlas. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, berusahalah untuk ikhlas. Salat yang ikhlas, baca Quran yang ikhlas, zikir yang ikhlas, sedekah apalagi aja pengen di alam uang. Jangan dianggap hebat, pengen dianggap hebat oleh manusia. Ikhlas dalam ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Wasani, kemudian yang kedua. Yang kedua yang menjadi penerang alam kubur, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa di antara kita yang tidak punya orang tua, saudara? Kita tidak dilahirkan dari sebelah batu, kan? Kita bukan keluar dari batang bambu, kan? Pasti kita punya ibu dan bapak. Maka birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, ini akan menyebabkan kuburan kita terang benderang. Dengan kata lain, berhati-hatilah saudara, apabila kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Dikhawatirkan ketika meninggal di alam kubur dalam suasana gelap gulita. Naudzubillah, subhanallah. Jadi birrul walidain ini adalah merupakan penerang alam kubur. Yang kedua setelah ikhlas tadi. Wasalisu, yang ketiga, silaturahim. Silaturahmi ini juga akan menjadi penerang kubur. Sering-seringlah kita berkunjung dengan sahabat kita, dengan saudara kita, dengan guru kita, dengan saudara-saudara kita, dengan ayah kita, dengan siapa saja. Bersilaturahim ini akan menjadi penerang di alam kubur kita. Kalau kita tidak mau bersilaturahim, ya berhati-hatilah. Salah satu penerang tidak didapatkan, lampunya tidak dapat. Karena ini disyariatkan, diperintahkan oleh Nabi. Bahkan silaturahim ini memanjangkan umur, memparakkan rezeki, mendekatkan rezeki, kan? Menimbulkan hidup kita barokah. Tersambungnya doa di antara satu orang dengan orang lain. Doa itu akan tersambung dengan wasilah silaturahim. Dan doa juga akan terputus apabila silaturahim itu terputus. Nah ini saudara-saudara ya. Yang kedua, silaturahim. Warabi'u, yang keempat, alla yudayya umrahu fil ma'siyah. Orang itu tidak menyia-nyiakan umurnya dalam perbuatan maksiat. Jadi umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berapapun umur kita, tidak dipergunakan secara sia-sia untuk maksiat, tapi dipergunakan untuk membudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyia-nyiakan umur, tidak menyia-nyiakan usia. Apalagi lah kalau orang sudah melewati usia, yang umurnya sudah tinggal beberapa jengkal lagi, mau nunggu apa lagi? Mau nunggu apa lagi? Ya. Kalau tidak memanfaatkan umur ini untuk membudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak menyanyiakan umur. Yang keempat, wal khamisu, yang kelima, alla yattabi'a hawa, tidak memperturutkan hawa nafsu. Yang kelimanya, tidak memperturutkan hawa nafsu. Jadi ulah ngagugulu kahayang yang tidak sesuai dengan syariat. Apalagi tahanlah hawa nafsu kita, tahanlah keinginan kita, apalagi keinginan itu yang melanggar syariat dari Allah, melanggar perintah Rasulullah SAW. Tahan kita, wayahna, godaannya besar di situ, ya. Memperturutkan hawa nafsu, karena nafsu itu ada di dalam dada kita, yang beriringan dengan kita. Kemanapun kita pergi, nafsu ini selalu ikut dengan kita. Kalau tidak hati-hati, maka kita bisa digulung oleh nafsu itu. Nauzubillah. Wasadisu, kemudian yang keenam, ayyajtahida fi ta'ah, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan, berjihad, bersungguh-sungguh dalam ketaatan, mematuhi perintah Allah. Apapun perintah Allah perlu kesungguhan, saudara. Tidak bisa dengan sambil lalu, tidak bisa dengan main-main, tidak bisa hanya sambil lewat, harus dengan kesungguhan hati di dalam ketaatan kepada Allah itu. Jangan asal sakarotnya dewek, karena tidak akan menimbulkan nanti cahaya di alam kuburnya. Harus bersungguh-sungguh. Kemudian wasabi'u, yang ketujuh, ayyuksira dzikrullah, perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada, ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kepada Allah, ya, dengan kalam-kalam la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata billah. Yang intinya kita selalu ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, maka akan menjadi benteng bagi kita untuk terhindar dari segala macam bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Karena ketika seseorang melakukan dosa dan kemungkaran, pada saat bersamaan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saudara, ya, tentang kegelapan alam kubur. Kemudian berikutnya adalah wal akhiratu zulmatun. Akhirat itu juga merupakan kegelapan. Kenapa kehidupan akhirat ini merupakan kegelapan? Perjalanan akhirat ini panjang, saudara, dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini sebentar saja. Berapa lama kita hidup di dalam dunia? Berapa banyak orang yang hidup mencapai umur 70, 80, 90, 100 tahun? Berapa banyak? Di zaman kita ini sudah banyak yang gak nyampe. Banyak yang masih mentah sudah jatuh. Sedikit sekali yang bisa mencapai umur 80, 90, apalagi 100 tahun. Sedikit sekali. Begitu pendeknya perjalanan hidup kita di dunia ini. Sementara perjalanan hidup akhirat berliku-liku, bertahap-tahap, panjang ribuan tahun. Yang Allah alam bisawab. Ditambah lagi dengan berbagai macam kesulitan yang luar biasa yang akan kita tempuh di dalam perjalanan akhirat. Diawali dari alam kubur sampai alam ba'as, kemudian mizan, hisab, terus sirat, ya, panjang beribu-ribu tahun. Maka dikatakan akhirat itu adalah merupakan zulmatun, kegelapan, karena likasratil ahwal, karena banyaknya kesulitan, di dalam perjalanan di akhirat itu. Lebih mengerikan dibandingkan dengan perjalanan hidup di dunia. Lebih mengerikan, saudara. Kenapa? Karena di akhirat kita sudah nggak bisa beramal, sudah nggak ada lagi taubat. Di akhirat nggak ada. Kita hanya memetik hasil dari perbuatan kita, bekal kita selama hidup di dunia. Kalau bekal kita sedikit, sementara perjalanan panjang, habislah bekal tuh, nggak sampai ke ujung. Baru sepertiga perjalanan udah habis bekal kita. Repot kalau begitu, ya. Nah, kapan mempersiapkan bekalnya? Sekarang, ketika hidup di alam dunia, banyak-banyaklah kita persiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di akhirat nanti. Sebuah perjalanan yang panjang dan tidak bisa ditambah dengan amal-amal yang baru. Wasirajul amalus saleh. Adapun penerangnya daripada akhirat itu adalah melakukan amal soleh.
Ini agar perjalanan hidup kita di akhirat nanti terang benderang, ringan, tidak mengalami kesulitan. Perbanyaklah amal soleh sekarang, bukan nanti di dunia. Perbanyaklah amal soleh. Insya Allah tidak akan mengalami kesulitan nanti dalam perjalanan menuju akhiratnya. Kemudian berikutnya adalah Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yukhadha bi rukhasihi kama yuhibbu an yukhadha bi azaimihi, innallaha ba'atsani bil hanifiyati samhati dina Ibrahim. Nabi telah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai diambilnya kemurahan atau keringanan, kama yuhibbu an yukhadha bi azaimihi, innallaha, seperti Allah mencintai diambilnya tentang perintah-perintah Allah. Jadi saudara-saudara, di dalam melaksanakan amal soleh itu, selain kita diharuskan untuk melaksanakan ketentuan yang tidak bisa dielakkan oleh Allah, dari Allah, oleh kita, Allah juga menyiapkan rukhsah, keringanan. Allah menyiapkan rukhsah. Banyak rukhsah itu dalam ubudiyah, banyak rukhsah itu dalam amal salat. Contohnya apa? Salat ada rukhsahnya kan? Kalau sedang sakit nggak bisa berdiri, bisa duduk. Kalau kita sedang berpergian jauh, salat bisa dijamak qashar, rukhsah. Ambillah itu. Jadi kalau kita sedang perjalanan jauh, salatlah jamak qashar. Allah senang tuh kalau kita ngambil keringanan itu, karena Allah sudah menyediakan. Kenapa nggak diambil? Jadi Allah senang kalau kita mengambil kemurahan-kemurahan Allah itu, rukhsah itu, rukhsah yang Allah sediakan, ambillah oleh kita. Artinya kita mengakui, menerima Allah begitu murah, memurahkannya. Dengan kata lain bahwa sesungguhnya agama Islam ini tidaklah sulit. Perintah Allah itu tidaklah sulit sebetulnya. Allah tidak mempersulit kita sebagai hambanya, enggak. Allah ingin hidup kita damai, Allah ingin hidup kita tentram, Allah ingin hidup kita sejahtera lahir dan batin di dunia sampai akhirat. Allah tidak ingin menyusahkan hambanya. Justru aturan-aturan Allah itu dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi itu adalah untuk kehidupan kita, agar hidup kita tenang, damai, tentram, sejahtera, selamat di dunia wal akhirah. Tidak untuk memberatkan, bukan untuk menyiksa. Semua syariat yang diberikan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu, dengan rukhsahnya tadi, dengan keringanannya tadi, adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, terimalah Islam ini sebagai din yang tidak memberatkan, sehingga timbul rasa ikhlas dalam diri kita ketika menjalankan ubudiyah kepada Allah. Tidak terpaksa, tidak ada yang berat sebetulnya. Menjalankan perintah-perintah Allah itu tidak ada yang berat, saudara, tidak ada. Karena ada keringanan-keringanan yang Allah berikan juga, dan tidak mengurangi pahalanya. Ketika rukhsah itu diberikan, tidak mengurangi pahalanya. Contoh puasa. Kalau kita sakit boleh tidak berpuasa, walaupun nanti qadha, kan gitu. Boleh. Berarti kan ringan tuh. Bayangkan kalau orang sakit suruh puasa aja, gawat, repot kan. Orang sholat nggak kuat berdiri, tetap harus berdiri saja, bisa jatuh dia. Nggak begitu. Orang sakit walaupun sholatnya duduk tidak mengurangi pahalanya. Ambillah keringanan itu, rukhsah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk menyikapi dalam beramal soleh juga begitu. Janganlah mempersulit diri, ukur amal soleh sesuai kemampuan kita. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan dalam amal soleh itu.
Yang kedua, janganlah merasa hebat ketika melakukan amal soleh itu. Karena boleh jadi, walaupun kita melakukan amal soleh yang menurut ukuran manusia hebat, belum tentu di sisi Allah. Jangan menghina orang yang melakukan amal soleh yang kelihatannya rendah, kelihatannya kecil. Boleh jadi emang kemampuannya begitu, tapi nilainya tinggi di sisi Allah. Contohnya bab sedekah umpama. Contohnya bab sedekah. Allah kan tidak memaksa seseorang untuk bersedekah di luar kemampuannya. Orang yang duitnya miliaran, dia bersedekah 1 juta. Sementara orang fakir miskin yang pagi makan, sore enggak, sedekahnya 100.000. Itu pahalanya gedean yang 100.000 dibandingkan orang yang 1 juta, duitnya miliaran. Itu. Ya. Jadi Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu juga dalam amalia-amalia lain. Tidaklah kita harus menunggu sesuatu hal yang hebat dulu untuk melakukan amal soleh. Banyak yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Banyak. Berbuat baik itu banyak. Dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan lakukan. Setiap saat lakukanlah amal soleh sebagai bekal untuk menjadi penerang di alam akhirat nanti. Jangan menunggu. Mau nunggu apa? Menunggu mampu, menunggu gede. Jangan. Lakukan saja apa yang hari ini bisa kita lakukan, lakukan. Sekecil apapun, karena boleh jadi yang kecil di mata manusia tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, Saudara. Jangan mempersulit diri. Berbahagialah. Bergembiralah dengan karunia Allah yang Maha Besar tadi. Sehingga kita senang melakukan ibadah, sehingga kita senang melakukan amal soleh sekecil apapun, dan tidak merasa bangga dengan melakukan amal yang kelihatannya hebat. Justru khawatir ada ketidakikhlasan di dalam kalbu kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang termasuk dalam kegelapan adalah wasiratu zulmatun. Perjalanan hidup ini merupakan kegelapan, Saudara. Sirat, jembatan atau jalan kehidupan yang kita jalani sekarang di dunia ini adalah merupakan kegelapan hakikatnya. Jadi hakikatnya kita hidup di alam dunia ini berada dalam kegelapan. Artinya, bila tidak ada sinar penerang, maka kita manusia tidak akan selamat di dunia, lebih-lebihlah di akhirat. Jadi kita di dunia ini berjalan dalam gelap, Saudara. Hakikatnya berjalan dalam gelap. Kita dilahirkan dalam dunia berarti masuk dalam dunia kegelapan. Wasirajul lahul yakin. Adapun lampu penerangnya adalah yakin di dalam hati. Keyakinan. Inilah lampu penerangnya. Bila tidak ada keyakinan di dalam kalbu kita, maka berarti kita berada dalam kegelapan. Wahuwa, yakin itu adalah, apa yang dimaksud dengan yakin di sini? Tahqiqut tasdiqi bil ghaib, yaitu membenarkan secara hak terhadap perkara-perkara ghaib, biizalati kulli raibin, dengan menghilangkan semua keraguan. Jadi penerang daripada sirat tadi, perjalanan hidup kita di dunia ini, yaitu yakin dan membenarkan terhadap perkara-perkara gaib dengan menghilangkan segala keraguan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun perkara-perkara gaib yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara gaib itu adalah perkara-perkara yang tidak terjangkau oleh akal, perkara-perkara yang di luar nalar kita. Seperti akhirat, surga, neraka, kehidupan akhirat dan sebagainya. Takdir Allah, itu harus yakin. Qada dan qadar Allah, harus yakin. Yaumil kiamah, harus yakin. Artinya, agar perjalanan hidup kita ini tidak berada dalam kegelapan, maka yakinlah terhadap
ketentuan-ketentuan Allah. Yakinlah terhadap firman-firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Maka insya Allah hidup kita berada dalam cahaya, tidak akan mengalami kegelapan. Jelas hidupnya, jelas arahnya, jelas apa yang harus dilakukan. Karena berjalan dengan cahaya, berjalan dalam keadaan terang benderang. Bayangkan kalau kita berjalan dalam kegelapan, pasti arah yang dituju juga tidak jelas. Entah ke timur, entah ke barat, bingung dan berjalan dalam kegelapan. Termasuk ketika melangkahkan kaki juga bahaya, karena tidak tahu tempat berpijak. Boleh jadi dia menginjak beling, boleh jadi dia menginjak paku, boleh jadi dia terjun ke jurang karena tidak melihat apa yang ada di depan karena saking gelapnya. Itulah perjalanan hidup manusia. Banyak orang yang terjebak, menginjak paku, menginjak beling, terjun ke jurang, akhirnya tidak bisa lagi ke atas, tidak selamat. Banyak yang terjebak dalam kesulitan kehidupan disebabkan tidak tahu arah yang akan dituju. Itulah efek daripada kehidupan yang gelap. Bahaya. Di dunia saja tidak selamat, lebih-lebihlah di akhirat nanti. Tinggal nunggu perhitungannya saja dari apa yang dia lakukan selama hidup dunia. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, 5 perkara kegelapan dengan 5 penerangnya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi pencerahan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW, dan menjadi panduan bagi kita untuk hidup lebih baik ke depannya. Siapa yang tidak ingin hidup lebih baik ke depan? Ke depan itu bukan hanya di dunia, saudara, tapi ke depan itu adalah kehidupan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke dalam jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.